Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Ibu semuanya. Selamat datang di kegiatan kami, Komunitas Belajar Daring Mengajar ala Digital. Nah, Komunitas belajar kami mengajar ala digital telah mengadakan beberapa kegiatan webinar yang membahas tentang pemanfaatan teknologi dan perkembangan tugas kita sebagai pendidik. Salah satunya adalah tentang pengelolaan kinerja yang ada di PMM. Jadi setelah beberapa kegiatan waktu lalu kita sempat stop terlebih dahulu karena adanya kesibukan pelaksanaan pembekalan calon pengajar praktik yang cukup panjang, sehingga baru kali ini kita dapat bertemu kembali untuk melaksanakan kegiatan webinar tentang pemanfaatan AI untuk pembuatan perangkat pembelajaran sesuai dengan rubrik observasi yang ada di PMM. Baik, Bapak Ibu semuanya, kita akan mulai kegiatan ini. Bapak Ibu bisa menuliskan dari mana Bapak Ibu berasal melalui kolom chat, nama dan juga instansi Bapak Ibu berasal sehingga kita dapat saling mengenal dan dapat saling berbagi melalui kolom komentar. Bapak Ibu dalam penjelasan nantinya juga dapat memberikan pertanyaan melalui kolom komentar dan juga nanti akan kita buka sesi melalui grup WA. Karena untuk kegiatan ini nanti akan kita laksanakan selama 1 JP saja karena adanya suatu kegiatan yang mendesak. Sehingga nanti kegiatan diskusi akan kita laksanakan selama 2 JP melalui grup WA. Bagi Bapak Ibu yang belum bergabung melalui grup WA, nanti kami persilakan untuk bergabung ke dalam grup WA. Baik, Bapak Ibu semuanya, untuk informasi penerbitan sertifikat dan pengisian daftar hadir, Bapak Ibu bisa mengunjungi SID/mengajar ala digital atau melalui tulisan yang berjalan pada layar di bawah saya ini, Bapak Ibu. Dan juga nanti akan kami sematkan di kolom komentar di YouTube. Dan juga akan kami kirimkan melalui grup WA dan grup Telegram. Baik, Bapak Ibu semuanya, yang kami hormati, pertama-tama marilah kita mengucapkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmatnya, sehingga pada kegiatan sore hari ini kita laksanakan secara live delay, namun semoga ini tidak mengurangi dari niat baik dari kita semuanya untuk sama-sama mempelajari salah satu perkembangan teknologi yang dapat menunjang tugas kita, yaitu pemanfaatan AI. Selanjutnya, Bapak Ibu, di dalam kegiatan kami ini kami informasikan di awal, kita laksanakan sekali lagi selama 1 JP selama live streaming ini, dan nanti dilanjutkan dengan 2 JP melalui diskusi di grup WA. Dan Bapak Ibu semuanya, untuk memulainya saya akan melakukan share screen terlebih dahulu. Nah, jadi saat ini saya sedang berada di dalam browser saya, dan kita akan melihat dulu di PMM ya, Bapak Ibu semuanya. Kita bisa mengakses PMM melalui pencarian Google, dan kita pilih platform Merdeka Mengajar. Nah, di sini kita akan bisa melihat pengelolaan kinerja ya, Bapak Ibu pastinya sampai saat ini sudah mengisi dari pengelolaan kinerja ini. Di pengelolaan kinerja saat ini memiliki tampilan baru, mungkin ketika Bapak Ibu baru pertama kali membuka, dalam waktu beberapa hari ini akan menemukan di mana posisi dari pengelolaan kinerja kita. Kok hilang seperti itu ya Bapak Ibu. Namun di sini Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Kenapa? Karena di sini adanya tampilan baru, adanya update dari aplikasi PMM ini. Nah, di sini ada keterangannya Bapak Ibu ya, selamat datang di tampilan baru beranda. Nah, jadi ada keterangan mengunjungi menu yang ada di samping untuk mengakses pengelolaan kinerja. Jadi di tampilan home, di sini hanya ada alur pengelolaan kinerja saja. Kita akan lihat Bapak Ibu di menu di sini, yaitu menu guru. Nah, kita sebagai apa di sini? Sebagai pegawai. Nah, disinilah Bapak Ibu ya, kita muncul semuanya, kita bisa mengecek kegiatan-kegiatan kita. Nah, di sini kita bisa melihat yaitu pelaksanaan praktik kinerja. Nah, di mana pelaksanaan praktik kinerja ini yang awalnya dulu dilaksanakan hanya di bulan Februari, sekarang perencanaan bisa dilaksanakan sampai bulan Maret, dan observasi praktik kinerjanya yang awalnya dulu dilaksanakan di bulan Maret, sekarang bisa dilaksanakan sampai bulan Juli.
Nah, di sini Bapak Ibu ya. Nah, kebetulan ini kemarin saya sebenarnya sudah melaksanakan pembuatan jadwal dengan kepala sekolah, namun di saat tanggal yang bersamaan adanya kegiatan O2SN sehingga kegiatan observasinya harus ditunda. Ini pun tidak masalah ya Bapak Ibu semuanya. Ini nanti tetap bisa dinilai selama masih proses sampai bulan Mei nanti. Jadi di sini ada beberapa tahapan untuk pelaksanaan observasi, di mana ini adalah perencanaan. Nah, bagaimana Bapak Ibu di perencanaan? Apakah semuanya sudah melaksanakan di perencanaan? Nah, ini Bapak Ibu silakan isi bagi yang belum, bagi yang sudah, Bapak Ibu dapat melaksanakan atau melanjutkan ke bagian menunggu atasan melakukan observasi. Setelah itu, langkah selanjutnya adalah mengisi dokumen tindak lanjut. Dan yang selanjutnya adalah lakukan tindak lanjut apa yang diisi dari tindak lanjut tadi. Dan yang terakhir adalah mengisi dokumen refleksi tindak lanjut. Sehingga dalam satu semester kita melaksanakan proses observasi dan juga tindak lanjut dari apa ya penilaian Capsek dan juga kita melaksanakan hasil tindak lanjut berdasarkan hasil observasi tersebut. Nah, Bapak Ibu, di bagian isi dokumen persiapan kemarin ini kita diminta untuk melakukan upload dokumen. Namun upload dokumen di bagian isi dokumen persiapan di situ bersifatnya adalah opsional. Jadi itu bukan merupakan sesuatu yang wajib. Sehingga ketika kita tidak melakukan upload ataupun kita mengupload terjadi kesalahan, itu tidak masalah. Kita tetap bisa menggunakan RPP yang terbaru saat kondisi nanti di lapangan. Karena kita tidak mengupload pun tidak masalah ya Bapak Ibu, karena sifatnya adalah opsional. Sehingga ketika nanti diobservasi kita bisa menggunakan RPP atau modul ajar yang sesuai dengan kegiatan pembelajaran di hari tersebut sesuai dengan materinya. Dan tentunya Bapak Ibu di dalam observasi, di sini ada yang namanya rubrik observasi. Inilah yang harus kita cermati dalam pembuatan RPP maupun modul ajar yang sesuai dengan rubrik observasi. Nah, ini disesuaikan dengan apa indikator yang kita pilih ya Bapak Ibu saat kita melaksanakan perencanaan kemarin di bulan Januari. Nah, rubrik observasi ini setiap orang bisa berbeda karena semuanya bisa memilih yang berbeda-beda, maka rubrik observasinya juga akan berbeda. Sekarang akan kita lihat ya Bapak Ibu semuanya, cek rubrik observasinya seperti apa. Nah, di sini Bapak Ibu semuanya kita bisa melihat di rubrik observasi kelas, saya mengambil tentang instruksi pembelajaran, yaitu di sini adanya upaya penjelasan terstruktur tentang konsep dan aktivitas pembelajaran yang disertai demonstrasi, ilustrasi, atau contoh yang relevan dan kontekstual untuk peningkatan efektivitas pembelajaran. Saya mengambil ini karena di sini saya mengajar matematika ya Bapak Ibu ya. Saya akan meningkatkan kompetensi saya di instruksi pembelajaran ini untuk memberikan konsep dan aktivitas pembelajaran yang adanya demonstrasi, ilustrasi, dan contoh yang relevan yang kontekstual. Ini cukup merupakan hal yang cukup sulit ya Bapak Ibu mengkontekstualisasi pembelajaran di matematika terutama di bagian-bagian yang sifatnya pembelajaran yang materinya abstrak. Di sini ada beberapa target perilaku. Ini yang nantinya Bapak Ibu akan kita masukkan ke dalam modul ajar atau RPP kita. Nah, di sini ada beberapa target perilaku sebagai poin utamanya, yaitu ada 3. Guru memberikan penjelasan yang mudah sesuai pemahaman peserta didik. Lalu guru memberikan contoh yang kontekstual dan relevan dengan keseharian peserta didik. Yang selanjutnya, guru menyampaikan penjelasan secara terstruktur dan logis. Di dalam setiap target perilaku ini, adanya perilaku-perilaku yang dianjurkan ya Bapak Ibu ya. Misalnya yang pertama, penjelasan yang mudah, yaitu perilaku yang dianjurkannya guru menampilkan visualisasi atau ilustrasi yang memudahkan pemahaman peserta didik. Lalu guru menjelaskan konsep yang sulit dengan bahasa yang mudah. Guru menjelaskan konsep sesuai dengan hasil asesmen awal. Dan di sini juga Bapak Ibu di contoh perilaku yang kontekstual, contoh kontekstualnya yang dianjurkannya ada 3 poin. Begitu juga dengan yang penjelasan yang secara terstruktur dan logis juga di sini ada 3 poin. Dan di sini ada beberapa poin yang harus dihindari ya Bapak Ibu ya. Contohnya, guru menampilkan visualisasi atau ilustrasi menarik tapi tidak terkait penjelasannya. Nah, ini beberapa hal yang harus
kita hindari. Misalnya juga guru memberikan contoh yang sama berulang-ulang. Nah, tentunya kita dalam observasi tersebut dianjurkan untuk memberikan contoh-contoh yang kontekstual tapi yang beragam. Nah, seperti yang diharapkan dari pelaksanaan observasi. Jika observasi ini kita laksanakan dengan baik, tentunya ini akan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Tentunya nanti akan meningkatkan di rapor pendidikan. Karena indikator yang kita pilih ini merupakan indikator yang berasal dari rapor pendidikan. Nah, baik Bapak Ibu, itu tadi sekilas tentang observasi kinerja dan rubrik yang harus kita ikuti. Nah, bagaimana kita dapat membuat RPP atau modul ajarnya? Nah, kita akan manfaatkan sebuah AI ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh memberikan komentarnya melalui kolom chat. AI apa nih yang pernah Bapak Ibu gunakan untuk membuat RPP ataupun modul ajar? Tentunya banyak sekali ya. Bapak Ibu boleh sharing ya, agar bisa menjadi referensi bagi rekan Bapak Ibu yang lainnya. Nah, baik Bapak Ibu, kita nanti akan masuk ke dalam AI untuk membuat RPP sesuai dengan rubrik ini. Nah, tentunya Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang baru bergabung, kami informasikan sekali lagi tentang kegiatan sore hari ini. Ini merupakan kegiatan yang sudah free ya Bapak Ibu ya, sudah tertunda selama sekitar 2 minggu, sehingga pada sore hari ini kita laksanakan, dan kegiatan ini dilaksanakan secara live delay selama 1 JP dan 2 JP nanti akan kita lanjutkan melalui forum diskusi di WA. Jadi Bapak Ibu, untuk informasi penerbitan sertifikat dan nota hadir, Bapak Ibu bisa mengunjungi SID Mengajar Alat Digital atau melalui teks yang berjalan di bawah layar live ini Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu dapat mengisi daftar hadir ketika kegiatan ini sudah selesai, nanti baru daftar hadirnya dibuka. Dan untuk sertifikat Bapak Ibu akan diterbitkan 2 hari kemudian, karena 2 hari kemudian di hari Minggu, maka sertifikat nanti akan kita terbitkan di hari Senin. Ini nanti akan menyesuaikan ya Bapak Ibu ya, tentang di tim kami. Semoga kalau bisa jadi di hari Sabtu akan Sabtu, paling lambat di hari Senin. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk kegiatan-kegiatan kami pun nanti akan masuk di sini semuanya. Nanti akan kami update sesuai dengan kegiatan yang terbaru. Karena kemarin adanya kesibukan yang tidak bisa mengupdate kegiatan kita. Dan Bapak Ibu, untuk diskusi nanti Bapak Ibu bisa bergabung di grup WA melalui tautan yang ada di portal Mengajar Ala Digital ini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu kita akan kembali lagi, namun Bapak Ibu untuk pengisian daftar hadirnya, Bapak Ibu diminta untuk mengikuti kami di komunitas belajar di PMM dan juga mengikuti channel YouTube ini. Terima kasih Bapak Ibu, itu informasi sekilas. Kita akan masuk ke dalam AI-nya untuk pembuatan modul ajar tadi. Nah, kita di sini Bapak Ibu banyak sekali ya sebenarnya AI yang bisa kita manfaatkan. Seperti yang kita lihat di kolom chat, Bapak Ibu mungkin sudah berbagi nih. Ada yang pakai ChatGPT, ada yang pakai Google Bard, ada yang pakai Microsoft Copilot, dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan AI yang cukup populer ya Bapak Ibu ya. Google Bard, ChatGPT, dan juga Microsoft Copilot. Itu yang cukup populer digunakan akhir-akhir ini. Dan di sini saya akan menggunakan aplikasi Google Bard atau yang terbaru sekarang namanya Gemini AI. Kita cari saja Gemini AI. Nah, mungkin kalau pakai Gemini AI kita pencarian Google agak susah ya. Kita cari aja tetap pakai Google Bard. Nah, jadi baru muncul nih. Karena Bard masih nama yang awal, sekarang rebranding ya Bapak Ibu menjadi Gemini. Jadi masih Bard yang kita cari, namun yang munculnya adalah Gemini. Atau kita bisa mengakses melalui gemini.google.com. Nah, seperti ini ya, Bapak Ibu, tampilannya sangat simpel sekali. Jadi di sini ada keterangan bahwasannya ada Gemini baru saja diupdate. Kita lihat update-nya apa. Nah, di sini akunnya sangat mudah sekali, yaitu kita menggunakan akun Google saja. Jadi bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali mengakses gemini.google.com ini, nanti diminta login. Loginnya cukup mudah sekali hanya dengan menggunakan akun Google. Ketika kita sudah memiliki akun Google, tinggal kita login, maka kita dapat akses fitur-fitur dari Google Bard ini. Bagian ini Bapak Ibu kita memberikan perintah. Jadi cara kerja dari AI adalah dengan cara memberikan perintah-perintah
dengan cara yang simpel, dengan berikan perintah secara tertulis saja, atau Bapak Ibu bisa mengupload gambar jika nanti ada referensi dari gambar untuk mendukung perintah kita, atau kita bisa menggunakan mikrofon ya Bapak Ibu. Coba di sini saya akan menggunakan mikrofon buat, nah ini ada persetujuan dulu ya Bapak Ibu ya. Oke. Buatkan saya RPP tentang persamaan garis lurus kelas 8 untuk 1 kali pertemuan. Nah, seperti ini Bapak Ibu, kita boleh mengetik ya, saya menggunakan suara. Jadi perintahnya adalah yang pertama, jadi perintah kita masukkan secara bertahap. Buatkan saya RPP tentang persamaan garis lurus kelas 8 untuk 1 kali pertemuan. Kita kirim Bapak Ibu ya. Maka oleh Gemini atau BART ini akan dibuatkan sebuah RPP. Nah, karena di sini tadi 1 kali pertemuan, mungkin 1 JP yang terbaca 45 menit, nanti ini bisa kita edit. Untuk waktu-waktunya nanti bisa kita edit lebih lanjut. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran, lalu ada materi pembelajaran, dan juga adalah kegiatan pembelajaran ya Bapak Ibu ya. Nah, kegiatan pembelajarannya di sini mulai dari pendahuluan, kegiatan inti, penutup, sampai ke dalam penilaiannya. Nah, ini sudah lengkap sampai ke dalam sumber belajar yang berasal dari buku, dari modul, juga dari materi yang berasal dari sebuah website nih Bapak Ibu ya. Jadi ini sudah sesuai dengan permintaan sekarang ya Bapak Ibu, di dalam modul ajar adanya penggunaan teknologi. Lalu di sini juga ada video pembelajaran persamaan garis lurus SMP. Nah, ini nanti videonya bisa kita lengkapi dari YouTube misalnya. Juga di sini ada lampiran lembar kerja dan juga ada beberapa catatan. Jadi menurut saya ini untuk 1 kali pertemuan cukup lengkap, tinggal nanti kita kembangkan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, bagaimana? Ini kan belum sesuai dengan rubrik observasi kinerja tadi, yang di dalamnya tadi adalah instruksi pembelajaran. Jadi ada beberapa indikator. Nah, ini kita dapat memasukkan Bapak Ibu. Kita bisa memasukkannya dengan menggunakan perintah tambahan. Kita ketikkan saja. Nah, jadi seperti ini. Kita berikan perintah, masukkan kriteria berikut ke dalam kegiatan pembelajaran di RPP tersebut. Kita berikan tanda titik 2. Kriterianya apa saja? Kita bisa mengambil kriteria-kriteria yang berasal dari target perilaku nih. Nah, saya akan mengambil dari perilaku-perilaku yang dianjurkan. Ini kan masih sejenis ya Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu bisa copy semuanya, bisa satu persatu. Ini saya copy terlebih dahulu satu. Kita paste di sini ya Bapak Ibu ya. Lalu kita berikan koma. Kita ambil lagi yang dari perilaku yang dianjurkan di target perilaku yang kedua. Dan kita paste lagi Bapak Ibu. Kita berikan tanda koma lagi. Dan kita kopikan dari target perilaku yang ketiga. Nah, ini kita kopikan saja ke bagian ini seperti ini. Jadi inilah kata kunci utamanya, masukkan kriteria berikut ke dalam kegiatan pembelajaran di RPP tersebut. Yaitu tadi kita di sini mengambil 3 kriteria ya Bapak Ibu, dari perilaku yang dianjurkan, dari target perilaku, instruksi pembelajaran, sesuai dengan rubrik observasi kinerja kita. Lalu kita klik kirim Bapak Ibu. Dan kita tunggu hasilnya selesai. Nah, jadi di sini sudah ada revisi ya Bapak Ibu, revisi RPP persamaan garis lurus. Nanti kita bisa mengkombinasikan antara yang di atas ini dari judul-judulnya, tujuan pembelajaran, sampai materi pembelajaran, dan untuk kegiatan pembelajaran, sampai ke bawah nanti kita bisa menggunakan hasil generate yang baru. Kita akan lihat Bapak Ibu, kriteria yang pertama tadi adalah guru melakukan visualisasi ilustrasi. Kita cari ya Bapak Ibu, apakah muncul. Nah ini, guru menampilkan visualisasi dan ilustrasi yang memudahkan
materi tentang persamaan garis lurus. Jadi disesuaikan ya Bapak Ibu dengan materi yang kita minta dibuatkan di RPP tadi. Di rubrik observasi kinerjanya adalah visualisasi dan ilustrasi seperti ini, dan ini digabungkan dengan materinya, jadi menyesuaikan dengan materinya. Lalu yang kedua tadi adalah konsep, penjelasan konsep disertai dengan contoh yang familiar. Nah, jadi di sini sudah dibagi-bagi ya Bapak Ibu ya, penjelasan konsep dengan contoh yang familiar. Apa-apa saja kegiatannya. Nah, ini dengan materi-materinya. Guru menjelaskan konsep persamaan garis lurus menggunakan contoh-contoh yang familiar. Nah, ini sangat bagus sekali sesuai dengan rubrik observasi. Lalu, guru menjelaskan konsep persamaan garis lurus secara runtut. Nah, ini sesuai dengan rubrik observasi yang ketiga. Nah, ini sangat bagus sekali. Nah, nanti kegiatan selanjutnya adalah latihan soal dan penutup. Dan lampiran-lampirannya ini masih sama ya Bapak Ibu dengan yang di atas tadi. Nah, selanjutnya untuk melengkapi materi ini dari RPP ini kita di sini bisa menambahkan apalagi ya Bapak Ibu. Misalnya soal-soal, kita bisa membuat soal atau lembar kerja nih Bapak Ibu. Kita juga bisa buat di sini. Buatkan lembar kerja peserta didik tentang persamaan garis lurus atau lebih spesifik tentang gradien garis. Nah, akan saya enter ya Bapak Ibu ya. Jadi tadi kita sudah memiliki modul ajar, sekarang kita buat lembar kerjanya Bapak Ibu. Ini lembar kerja secara singkat-singkat ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi ada kegiatan pendahuluannya apa, menghitung gradien, lalu menganalisa gradien. Nah, mungkin ini nanti kita sesuaikan. Ini mungkin untuk lembar kerja secara lengkapnya, ini nggak tergenerate, namun ini bisa mewakili dari kegiatan-kegiatan ya Bapak Ibu ya. Nah, ini ada soalnya untuk yang mereka buat untuk mereka selesaikan secara berkelompok menggunakan lembar kerja ini misalnya. Dan misalnya setelah lembar kerja, kita minta untuk lembar kerja kan ada hasilnya ya Bapak Ibu ya. Kita buat rubrik penilaiannya. Buatkan rubrik penilaian untuk lembar kerja peserta didik tersebut. Nah, nanti akan digenerate rubrik penilaiannya. Jadi ada kriterianya, yaitu kriterianya kemampuan memahami konsep, kemampuan menghitung gradien, kemampuan menganalisis gradien. Lalu ada skor penilaiannya seperti ini Bapak Ibu. Nah, skor penilaiannya ada baik, baik sekali. Nah, kita akan coba perintah lanjutan Bapak Ibu. Buatkan dalam bentuk tabel. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi, sudah dalam bentuk tabel. Kalau rubrik penilaian yang biasa kita buat dalam bentuk tabel ya Bapak Ibu ya. Namun ini tabelnya belum begitu pas ya Bapak Ibu ya. Namun nggak apa-apa, ini sudah bisa menjadi rubrik gitu. Kalau rubrik kita yang biasa kan kriterianya apa, lalu deskripsinya apa, baru skor-skornya. Nah, kita menggunakan ini juga nggak masalah. Berarti di sini ada 4, 3, 2, 1 untuk kriteria yang pertama, lalu ada yang kedua, kemampuan menghitung gradien 4, 3, 2, 1. Ini juga tetap bisa kita gunakan. Nanti kita mengisinya pakai tanda checklist atau kita bulat-bulatkan saja. Nah, jadi kita di sini sudah punya modul ajar atau RPP, lalu kita udah punya LKPD ya Bapak Ibu sederhana, dan juga rubrik observasi dari produk LKPD tersebut atau rubrik penilaian. Dan kita bisa meminta lagi ya Bapak Ibu ya di Google Bart ini untuk melengkapinya. Misalnya buatkan 10 soal untuk penilaian ya Bapak Ibu. 10 soal tentang gradien garis beserta kunci jawaban. Mungkin perintahnya lebih spesifik. Misalnya tentang pilihan ganda atau soal isai itu juga bisa. Kalau di sini tadi di generate soalnya adalah soal isai ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi nanti Bapak Ibu bisa memberikan perintah lanjutan misalnya pilihan ganda. Nah, ini sudah ada soalnya Bapak Ibu dan sudah ada jawabannya berapa.
Nah, ini sebuah garis memiliki radian negatif 4. Apa yang dapat disimpulkan tentang keminangan garis tersebut? Nah, ada kunci jawabannya. Garis tersebut miring ke bawah dengan sudut 45 derajat. Nah, ini sangat keren sekali nih Bapak Ibu. Sangat keren sekali soal-soal yang ada di sini dan juga kunci-kunci jawabannya. Atau ini sudah digenerate kayak gini, kita minta buatkan dalam bentuk pilihan ganda. Nah, jadi nih Bapak Ibu ya. Kita lihat soalnya apakah masih sama. Kita lihat nomor 1. Oh, ini sudah beda, nggak masalah Bapak Ibu, soal udah beda. Jadi malah menambah referensi kita. Ada soal yang esai dan juga ada soal yang pilihan ganda. Namun di sini tetap ya Bapak Ibu, ada soalnya, ada pilihan opsinya, dan juga ada kunci jawabannya. Nah, kurang apa lagi nih Bapak Ibu? Sudah lengkap sekali ya dari yang sudah digenerate oleh AI ini. Dari modul ajar, LKPD, rubrik penilaiannya, sampai ke pembuatan soal, terus dilanjutkan dengan soal-soal dan kunci jawabannya. Mungkin Bapak Ibu apalagi nih kira-kira yang dibutuhkan. Tinggal kita buat lagi. Misalnya Bapak Ibu inginkan materi ajar gitu. Nah, buatkan ringkasan materi ajar tentang persamaan garis lurus. Nah, jadi melengkapi dari perangkat ajar kita mintakan untuk dibuatkan materi ya Bapak Ibu, ringkasan materinya. Nah, seperti ini. Atau ini kalau kita lihat nih seperti rangkumannya lah Bapak Ibu ya. Jadi sangat lengkap sekali dokumen atau RPP kita atau modul ajar kita untuk satu kali pertemuan. Nih, cara menyimpannya sangat mudah ya Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal melakukan copy paste saja, dilakukan ke dalam Microsoft Word. Nah, misalnya ini tadi kita blok dan kita copy dan kita pastikan dalam Microsoft Word. Ini tadi cuma sampai di sini Bapak Ibu ya sebelum kegiatan pembelajaran. Sebenarnya di sini ada menu untuk mengekspornya, namun menu mengekspor di sini adanya di paling bawah. Oke, kita lihat ya Bapak Ibu di paling bawah. Nah, jadi di sini ada bagikan dan ekspor. Jadi bagian ekspornya adalah ke dalam dokumen atau Google Dokumen atau jadikan draft Gmail juga bisa. Namun kita akan gunakan yang ini saja agar nanti jadi Google Dokumen dan kita bisa download ataupun diedit di sana atau kita download dalam Word ataupun jadi PDF. Ini dokumen baru telah dibuat dan sekarang tinggal kita buka saja dokumen tersebut. Nah, ini dia Bapak Ibu. Sudah dalam Google Dokumen. Oh, ternyata yang muncul di sini hanya hasil akhirnya ya Bapak Ibu ya. Yang paling bawah. Oke, jadi sepertinya kita harus tetap melakukan copy paste. Oh iya Bapak Ibu, jadi setiap ini ada ekspor ke dokumennya. Nah, mohon maaf tadi salah melihat ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi tinggal kita salin-salin saja sebenarnya. Nah, ini saya hapus saja dulu semuanya. Kita mulai dari atas. Nah, dari sini dari RPP-nya kita copy sampai ke materi pembelajaran. Tinggal kita paste di sini. Oke, pastenya kita menggunakan edit, lalu tempel tanpa format. Oke, seperti ini Bapak Ibu ya. Nanti bisa kita atur lebih lanjut. Dan seterusnya Bapak Ibu, kita lakukan copy paste saja ke Google Dokumen maupun ke Microsoft Word dari semua yang ada di sini. Ini kalau kita simpan secara langsung, mungkin jadi file PDF misalnya Bapak Ibu ya, dengan cara Ctrl P, seperti ini. Tapi hasilnya yang nggak bagus Bapak Ibu. Tetap harus kita lakukan copy paste saja. Kalau kita ekspor Google Dokumen satu persatu, dari setiap hasil generate-nya tadi nggak bisa langsung semuanya tergenerate. Nah, demikian tadi ya Bapak Ibu, kita sudah sama-sama mempelajari tentang kegiatan sore hari ini tentang pengelolaan kinerja, yaitu langkah-langkah pengelolaan kinerja apa saja. Tentunya kita semuanya Bapak Ibu ada yang sudah kesampai observasi. Dan di saat perencanaan kemarin, modul ajarnya merupakan sesuatu yang opsional untuk diupload. Jadi tetap bisa kita persiapkan setelah kita menyepakati jadwal dengan kepala sekolah. Dan tentunya
RPP yang harus kita buat harus sesuai dengan rubrik observasi kelas ini, Bapak Ibu. Nah, jadi banyak sekali caranya membuatnya. Jadi kita buat RPP biasa, nanti kita masukkan hal-hal yang direkomendasikan atau dianjurkan oleh rubrik observasi kelas ini. Yang kita praktekkan tadi, kita manfaatkan AI, yaitu menggunakan Gemini atau dulu Google Bard, yaitu gemini.google.com. Dengan beberapa perintah, dimulai dari membuat RPP, lalu kita masukkan kriteria sesuai rubrik observasi kelas. Selanjutnya, kita minta untuk dibuatkan LKPD dan juga rubrik penilaian dari produk LKPD tersebut. Nah, ini tinggal diekspor ke spreadsheet kalau yang ininya Bapak Ibu biar jadi tabel. Dan juga kita tadi minta soal ada yang isian singkat dan juga ada yang pilihan ganda. Serta ini tadi kita buatkan materi ajar secara singkat seperti ini. Lengkap nih Bapak Ibu. Dalam sekali proses, kita sudah membuat perangkat ajar secara lengkap yang siap kita gunakan untuk observasi kelas. Nah, baik Bapak Ibu semuanya, kami informasikan sekali lagi. Terima kasih Bapak Ibu untuk kegiatan diskusi. Nanti akan saya buka di grup WA. Bapak Ibu tetap bisa mengunjungi portal kegiatan kami yaitu melalui SID Mengajar Hal Digital. Bapak Ibu silakan mengisi daftar hadirnya. Daftar hadirnya sudah kami buka dan sebelumnya Bapak Ibu silakan ikuti kami terlebih dahulu di kolom PMM ya Bapak Ibu dan juga melalui subscribe channel YouTube ini untuk mengisi daftar hadir dan sertifikat akan kami update secepatnya paling lambat di hari Senin. Ini merupakan link grup WA untuk kita berdiskusi selama 2 JP kegiatan ini. Baik Bapak Ibu, demikian saja kegiatan kita pada sore hari ini. Kita lanjut ke proses diskusi sampai 2 JP ke depan di grup WA maupun di Telegram. Sekali lagi terima kasih partisipasinya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa memantau kegiatan-kegiatan kami selanjutnya melalui PMM, Komunitas Belajar Daring Mengajar Ala Digital. Terima kasih Bapak Ibu. Kita akan lanjut ke diskusi dan saya akan mengakhiri proses live streaming ini. Terima kasih. Kami akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.